Oke, Saudara Alun, selamat sore. Hari ini jumpa kembali dengan saya, Bukhari Amali, News Manager Serambi Indonesia. Saudara Alun, sore ini kita berbahagia sekali bisa berjumpa dengan PJ Wali Kota Losumame, Bapak Dr. Andes Imran MSI MACD. Ya, Saudara Alun, pada kesempatan ini kami akan mengambil tema Kota Losumame diarahkan kemana kira-kira. Ya, kita berbicara santai dengan Pak Imran. Saudara Alun, Pak Imran ini meskipun beliau menjadi PJ ini dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, tetapi sesungguhnya Saudara Alun, beliau adalah putra asli Kota Losumame. Nah, menurut catatan kami, beliau kelahiran Cunda 26 Oktober 1973. Iya. Iya. Ini beliau mendapat kesempatan untuk memperbaiki daerahnya tentunya. Ya, Saudara Alun, kita sapa dulu. Selamat sore Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua Saudara Alun yang ada di Serambi. Iya, iya. Terima kasih. Iya, Saudara Alun, acara ini disiarkan secara langsung melalui Facebook serambinews.com, melalui Instagram news.com, dan tentunya melalui YouTube serambi.com. Saudara Alun, kita santai saja pada sore ini. Kita ingin berbincang-bincang dengan Pak PJ mungkin sekitar 20 atau sampai 30 menit. Pak Imran, saya panggil Pak Imran atau Pak Wali Kota? Apapun boleh. Pak, ini tentu satu kehormatan saya kira. Bapak mendapat kesempatan untuk membangun di daerah kelahiran Bapak sendiri. Kira-kira sebelumnya Bapak pernah terpikir untuk bisa mendapat kesempatan yang seperti ini tentunya Pak Wali? Baik, yang pertama saya apresiasi dulu ini kepada Pak Sekretaris ini ya, yang telah datang berkunjung ke ruangan saya yang sederhana ini pada sore hari ini untuk bersilaturahim dan beraudiensi dengan saya. Ini terkait dengan bagaimana arah kebijakan pembangunan Losumame ke depan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, bahwa saya sesungguhnya tidak pernah membayangkan, tidak pernah mencita-citakan, dan tidak pernah mengurus terkait ini untuk menjadi PJ Wali Kota Losumame. Jadi ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga, makanya dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak punya kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik di Losumame ini. Jadi karena saya dapat penugasan mau tidak mau, saya harus bekerja all out. Bagaimana caranya ini Kota Losumame ini menjadi kota yang lebih baik lagi, kota yang sejajar dengan kota-kota lain, minimal sekali di Aceh. Bahkan ini saya kepinginnya Kota Losumame ini juga menjadi menjadi sejajar dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Luar biasa, Saudara. Kita Pak Wali, Pak Imran, mungkin beliau tidak punya kesempatan lebih panjang dengan dengan wali kota definitif, tapi bukan berarti itu beliau tidak bisa berbuat untuk daerah ini. Nah, ketika Bapak masuk, kalau kami hitung ini adalah hari ke-87 Bapak. 87 atau 3 hari lagi menjadi 3 bulan. 3 bulan. Di sini apa yang pertama yang Bapak lakukan ketika berada di posisi sebagai orang nomor 1 di Kota Losumame ini? Baik, hal yang pertama yang saya lakukan ini ketika pertama sekali saya sampai di sini adalah tentunya mengidentifikasi apa permasalahan yang ada di Losumame. Iya. Karena kalau kita tidak lakukan itu, berarti semenjak hari pertama kita udah kehilangan momen untuk melakukan
apa namanya kegiatan-kegiatan baik, ya, kegiatan-kegiatan baik, dan membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk membangun Loks Mawe. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi, karena kebetulan ini saya hobinya itu jalan pagi. Ya, jalan pagi saya hobinya itu, Pak Sekretaris. Jadi saya mulai dengan jam 5.30 itu aktivitas, selesai sholat subuh, itu saya jalan pagi, keliling kota biasanya, bahkan itu kadang-kadang saya ke beberapa pusat kota kecamatan, ya, mulai dari Kecamatan Belambangan, kemudian sampai dengan Muara 1, mulai dari Muara 2 sampai dengan Batasakti. Jadi dengan identifikasi yang saya lakukan, ternyata masalah yang paling krusial yang ada di Loks Mawe ini, yang pertama itu masalah bagaimana mengurangi sampah. Saya sudah terlihat itu. Bagaimana menciptakan Loks Mawe ini menjadi kota yang bersih. Makanya ya, dalam beberapa kesempatan kemudian dari hasil identifikasi yang saya lakukan, terbersit ide-ide yang cukup, saya pikir bagi saya cukup kreatif, terobosan, terobosan kreatif untuk bagaimana membangun Loks Mawe. Jadi ketika beberapa hari saya di sini mengidentifikasi berbagai macam permasalahan yang ada di sini, akhirnya sampai pada satu kesimpulan bagi saya, ya, bahwa Loks Mawe ini harus di-create, itu menjadi kota yang bersih, kota yang tertib. Karena ketika saya masuk itu, beberapa bangunan, bahkan itu pedagang kaki lima itu tidak pada tempatnya. Pasar maksudnya. Kemudian saya ingin kota ini menjadi kota yang indah, kota yang nyaman bagi siapapun yang datang maupun yang tinggal di Loks Mawe. Saya juga ingin kota Loks Mawe ini menjadi kota yang kreatif dan inovatif. Makanya tagline yang saya buat pada waktu itu sambil duduk-duduk sore gitu, bilang ini kayaknya ini kita cocoknya ini kita buat tagline beriman dan kreatif. Jadi singkatan dari bersih, tertib, indah, nyaman, kreatif dan inovatif. Inilah yang saya bawa itu sampai dengan hari ini. Nah, langkah kemudian yang saya lakukan adalah bagaimana yang pertama itu mengurangi volume sampah yang bertebaran yang ada di Loks Mawe. Kalau mungkin ini di awalnya itu saya itu ketika melakukan jalan pagi, identifikasi permasalahan itu sampah baru terangkut itu sekitar jam 8, jam 9 pagi. Insya Allah ini sekarang ini orang sudah mulai bekerja itu habis subuh. Sudah mulai ini sapu-sapu jalan itu habis subuh. Dan untuk pengambilan sampah ini sekarang ini di beberapa tempat itu bahkan sudah dilakukan sampai 4 kali sehari. Jadi dari sehari sekali atau 2 kali sehari itu sebelumnya, sekarang itu kita lakukan itu 3 sampai dengan 4 kali, tergantung dari volume sampah dan lokasi. Ada lokasi-lokasi yang memang cukup itu 3 kali atau 2 kali sehari, tapi ada juga yang memang itu sampai dengan 4 kali sehari. Nah, langkah itu kemudian saya tindak lanjuti dengan gerakan bersama. Jadi ada yang saya buat itu gerakan serentak Jumat bersih. Jadi kita melibatkan semua komponen yang ada di Loks Mawe. Mulai dari Gampung, kemudian OPD, kemudian instansi vertikal yang ada di Loks Mawe. Nah, ini kita gagas kenapa? Karena nggak mungkin ini saya cuma mengandalkan DLHK sebagai petugas untuk menjaga kebersihan Loks Mawe tanpa ada dukungan dari semua komponen masyarakat, mulai dari masyarakat paling bawah sampai dengan ini organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada di Loks Mawe. Nah, ke depan tentunya ini nggak mungkin kita lakukan hanya seperti ini saja. Ini saya pikir ini langkah-langkah cepat ya. Kalau kita ini di pilkada
pilkada wali kota, Iya. bupati, gubernur, Iya. bahkan itu pilpres itu kan ada masa 100 hari 100 kerja. hari kerja, Nah, benar. inilah yang ini quick respon atau quick Hmm. win yang saya lakukan. Hmm. Minimal sekali sampah itu tidak lagi itu berceceran di mana-mana. Iya. Kemudian yang kedua, dengan bersihnya kota, itu saluran juga bersih, tidak lagi jadi banjir itu di Kota Iya, Lubuk iya, Semau. iya, iya. Dan alhamdulillah Iya. dalam beberapa kali ini sekarang kita mengalami hujan, air tidak terlalu lama tergenang. Genang, sekarang. iya, iya, iya. Ya, karena memang kondisi Lubuk Semau ini pasti akan tergenang kalau hujan, Genang, karena iya. kondisinya itu seperti Palung. seperti palung, Palung. seperti mangkok Mangkok, begitu. ya, benar. Jadi sehingga butuh waktu. Ini sekarang ini alhamdulillah ini 1 jam saya lihat rata-rata itu sudah tidak ada lagi Iya, air yang iya, ada iya, iya. rendam itu di Lubuk Semau. Iya, iya. Nah, ke depan saya pikir ini kita perlu ini satu strategi, satu planning yang baik ini bagaimana itu membawa Lubuk Semau itu yang lebih saya pikir pembangunannya terintegrasi, tersinkronisasi Iya. dengan baik. Iya. Makanya sekarang ini saya sedang melalui itu Bapeda sedang mempersiapkan itu bagaimana itu blueprint Lubuk Semau itu ke depan. Iya, iya. Master plan Lubuk Semau itu ke depan Iya. bagaimana. Kemudian RTTR-nya, rencana Iya. detail tata ruang Lubuk Semau itu Iya, ke depan iya, bagaimana. Sampai dengan bagaimana itu roadmap atau pencapaian setiap tahapan itu tahunan ya. Iya. Itu untuk meng-create itu Iya. Lubuk Semau menjadi kota yang lebih baik Iya, gitu ke depan. iya. Jadi itu langkah-langkah yang coba saya upayakan ini ke depan dalam menciptakan fondasi bagi siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi wali kota Lubuk Iya. Semau pasca 2024 mendatang. Ya, Saudara Alun, luar biasa. Kita mencatat ada 2 hal yang menjadi penekanan Pak Wali Kota di 3 bulan katakanlah beliau mengabdi. Antara lain adalah kebersihan, sampah yang saat ini kita lihat Saudara Alun sudah mulai bersih kota ini. Kemudian juga kita tahu bahwa Lubuk Semau ini termasuk kota yang sebelumnya sering terjadi genangan air dan ini sudah bisa hilang dalam waktu 2-3 jam. Ini mungkin mendapat apresiasi dari masyarakat. Ini Pak, 2 hal ini adalah sektor pelayanan publik tentunya Pak ya. Mungkin apakah Bapak juga akan masuk lebih dalam termasuk di birokrasi atau apalah namanya untuk langkah selanjutnya atau seperti apa Pak Wali? Baik. Iya. Ya, kalau saya itu dalam kita kan dalam Islam itu pasti kan diajarkan itu bahwa sebelum kita beribadah itu kan harus bersih dulu. Oh, Ya, iya, benar. makanya itu yang saya ciptakan itu adalah bagaimana menciptakan itu Lubuk Semau bersih dulu, baru Iya. kita masuk ke hal-hal yang lebih dalam ini dalam pengelolaan kota Lubuk Semau. Nah, saya dalam waktu yang bersamaan juga ini sekarang ini juga ini kita bagaimana itu menciptakan ya, birokrasi itu yang lebih yang lebih adaptif, yang lebih responsif terkait dengan perubahan. Makanya itu di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa birokrasi Lubuk Semau itu harus berubah, harus ada reform terkait dengan birokrasi Lubuk Semau. Makanya apa yang saya lakukan yang pertama sekali untuk mereform adalah bagaimana menciptakan disiplin itu. Iya. Menciptakan itu rasa kebanggaan itu dari ASN Iya, benar. ya terkait dengan profesinya. Makanya di beberapa kali kesempatan itu apel saya sampaikan bahwa yang namanya ASN itu harus bangga terkait dengan profesi yang dia Iya, miliki. iya. Ya, Ya, standarnya. tidak semua orang itu bisa menjadi ASN. Benar. Dan banyak orang yang ingin jadi ASN tapi itu tidak tercapai. Tidak tercapai. Tapi ketika ini dia jadi ASN, dia harus menciptakan performnya itu yang bagus, Iya. yang bisa dihargai, yang bisa dihormati oleh masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Iya. Nah, ke depan tentunya ya, dengan kondisi ASN sekarang yang ada, saya mau tidak mau itu harus mendayagunakan ASN yang ada ini dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari ASN. Makanya itu di dalam rancangan juga itu kita perencanaan
ke depan ini ASN saya beri prioritas ya kepada BKD ya terkait dengan ASN ini adalah bagaimana upaya itu dari Badan Kepegawaian dan Pelatihan SDM yang ada di Kota Lusma itu untuk merancang, mendesain diklat ya, diklat yang bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari ASN. Iya. Ya. Mungkin kalau kita ini di tingkat ini pejabatnya, jabatan struktural itu kan kita mengenal ada diklat BIM 4, ada diklat BIM 3, ada diklat BIM 2. Cuma sayangnya ketika saya lihat itu datanya itu hanya 2 orang itu ini pejabat eselon 2 itu yang baru selesai diklat BIM 2 gitu kan. Ini yang harus kita ini kan termasuk juga untuk di selevel eselon 3. Banyak juga ini eselon 3-nya yang belum diklat BIM 3, baru sampai diklat BIM 4 saja. Jadi ke depan itu secara bertahap itu kita akan benahi ya birokrasi ASN yang ada di Pemko Lusmawe, termasuk juga itu diklat-diklat teknis. Saya pikir itu ke depan karena kita mengarah kepada fungsionalitas fungsionalitas dari ini ASN kan kita lihat sekarang ini Kemenpan RB kan menganjurkan itu sampai dengan eselon 3 itu kan fungsional ini. Jadi berarti kepada jabatan fungsional itu harus kita beri tambahan ilmu lah, saya katakan keterampilan itu terkait dengan teknis-teknis latihan-latihan teknis itu terkait dengan bidang tugas yang kita Iya. Baik Saudara Alun, sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada semacam closing statement yang ingin Bapak sampaikan baik untuk birokrasi sendiri kepada masyarakat dan semua pihak, terutama warga Kota Lusmawe ya Pak Wali. Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh ini warga Lusmawe, ayo kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan Kota Lusmawe itu yang bersih, kota yang tertib, kota yang indah, kota yang nyaman, masyarakatnya penuh dengan kreativitas dan inovasi. Kemudian tentunya kita berharap juga ini birokrasi yang ada di Lusmawe ini birokrasi yang semakin responsif, birokrasi yang semakin adaptif dengan perubahan yang ada sekarang ini. Jadi ke depan itu pemerintahan itu harus dikelola itu sesuai dengan zamannya. Jadi tidak boleh itu pemerintahan itu dikelola itu tidak sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang itu adalah zaman teknologi, zaman informasi, digital, zaman digital, kemudian zaman yang harus bisa merespon, beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman. Kita juga harus berubah itu seperti itu. Tidak boleh kita lakukan itu birokrasi yang konvensional, yang saya katakan itu konservatif, tapi itu birokrasi yang senantiasa itu mau belajar, yang senantiasa itu mau berubah, yang senantiasa itu respon terkait dengan berbagai macam perubahan. Luar biasa Saudara Alun, ini tentu akan lebih mudah bisa dicapai oleh Pak Wali karena seperti di awal bincang-bincang tadi beliau mengatakan adalah beliau tidak punya kepentingan di sini dan beliau bukan orang politik, jadi akan lebih mudah melaksanakan. Nah, sebagai pertanyaan pemungkas, saya ingin bertanya, kira-kira apa cita-cita Pak Wali yang belum tercapai? Saya memberi ilustrasi begini. Pernah wawancara dengan Pak Ibu Sri Mulyani, dia cita-citanya pernah menjadi guru TK, tapi tidak sampai sekarang. Nah, kalau Bapak apa kira-kira yang mungkin cita-cita awal yang tidak tercapai maka terjadi lompatan yang luar biasa kira-kira? Kalau saya ingin bercerita, saya ini termasuk orang yang sangat bersyukur atas apa yang saya capai sekarang. Jadi dulu Pak ini kita ini cerita. Dulu saya bercita-cita saya harus bersekolah itu di luar Aceh. Saya sudah bersekolah itu di luar Aceh. Tercapai. Ketika saya S1, saya bercita-cita saya ingin sekolah ke luar negeri. Kalau tidak di Jepang, di Australia.
saya dapat tercapai itu di Australia. Iya, luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir saya bercita-cita kalau S3 saya kepingin sekolah itu di universitas paling top di Indonesia. Iya. UI. Sampai dengan hari ini UI yang paling Iya, top. Saya iya. bisa sekolah itu di UI untuk ngambil S3. Jadi kalau untuk pendidikan saya kira Iya. itu pencapaian saya Iya. sudah sangat luar biasa. Iya. Kemudian untuk diklat pun saya dulu mohon maaf ketika itu selesai dari akademi dengan teman-teman saya katakan nanti kita ketemu di Lemhanas. Ya, saya bilang ke teman-teman saya nanti kita ketemu di Lemhanas. Ya alhamdulillah saya 2021 kemarin itu bisa menyelesaikan 2021 kemarin saya bisa menyelesaikan pendidikan Lemhanas saya. Itu angkatan 62 dan saya pikir ini udah pencapaian yang luar biasa. Hal lain yang mungkin ini ya sebagai yang namanya itu birokrat, tentunya harapan untuk mencapai itu jabatan paling tinggi itu tentunya tetap ada. Tetapi kan pada bagian akhir saya pikir ini dengan jabatan sekarang ini ya ini merupakan pencapaian rasa syukur saya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya berharap platform saya, apakah ini sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sekarang ini, apakah sebagai PJ Wali Kota Lusmawe ini tetap bisa saya jaga dan saya bisa menyelesaikan penugasan saya sebagai PJ Wali Kota Lusmawe itu ini dengan lancar, aman, tidak ada kendala apapun dan ini hasilnya husnul khotimah lah, itu bisa kembali ke Jakarta itu. Itu aja Pak. Iya, Saudara Alun, luar biasa. Pak Wali Kota ini belum berusia 50 tahun, artinya baru 49 Pak ya. Ya, belum genap itu pun. Belum genap, artinya beliau punya kesempatan berkarir di pemerintah selama 11 tahun lagi. Dan kita berharap ini adalah bukan pencapaian puncak bagi wali kota, tapi kita berharap juga bisa menjadi salah satu pejabat eselon 1 ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Wali, luar biasa atas kesempatan ini. Saudara Alun, bagi Anda yang belum sempat mengikuti wawancara atau bincang-bincang khusus dengan wali kota Lusmawe ini bisa mengikutinya melalui Serambi On TV yang disiarkan di YouTube Serambi, Saudara Alun. Saya Bukhari Amali, News Media Serambi Indonesia. Selamat sore.